Listrik statis. Listrik statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau di permukaan benda. Listrik statis tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain, melainkan muatan listrik hanya akan menyala sekejap di satu tempat sehingga listrik statis tidak akan mampu menghasilkan arus listrik. Penemu listrik statis. Listrik statis pertama kali ditemukan oleh Thales of Miletus pada tahun 625 sampai 547. Thales merupakan ahli matematika Yunani kuno yang saat itu menggosokkan batu ambar kepada kain wol. Tanpa dugaan, bulu ayam yang ada di sekitarnya menempel pada batu ambar atau batu yang mirip kaca berwarna keemasan. Berdasarkan peristiwa itu, batu ambar yang digosokkan pada kain wol telah mengandung muatan listrik. Muatan listrik inilah yang menarik bulu-bulu ayam di sekitar Thales dan membuatnya menempel pada batu ambar tersebut. Dalam bahasa Yunani, batu ambar disebut dengan elektron. Adapun kata listrik dari bahasa Yunani berarti elektron yang diterjemahkan pada makna menarik benda-benda ringan sehingga muatan listrik dapat menimbulkan gaya tarik-menarik. Terjadinya listrik statis. Ada 3 cara kerja untuk memberikan muatan energi pada listrik statis, yaitu gesekan, konduksi, dan induksi. 1. Gesekan. Beberapa benda dapat bermuatan statis seperti sutra dan kaca. Kaca bermuatan positif, sedangkan sutra bermuatan negatif. Proses ini terjadi ketika elektron dari kaca ditransfer ke kain sutra. 2. Konduksi. Secara makna, konduksi merupakan pendekatan benda yang bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan. Hal ini membuat benda yang tadinya tidak memiliki muatan listrik bisa mendapatkan muatan listrik. 3. Induksi. Induksi yaitu memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendekatkan benda bermuatan listrik ke benda lain dalam kondisi netral. Peristiwa konduksi ini ditemui ketika menyelidiki muatan listrik suatu benda menggunakan elektroskop. Contoh listrik statis: menggosokkan penggaris pada rambut di kepala sehingga mampu mengangkat serpihan-serpihan kertas kecil. Nah, teman-teman, berikut ini contoh listrik statis. Sebelum penggaris digosokkan ke rambut, serpihan-serpihan kertas tersebut tidak menempel pada penggaris. Nah, sekarang gosok-gosokkan penggaris ke rambut. Gosok-gosokkan selama beberapa detik, kemudian dekatkan lagi penggaris ke serpihan-serpihan kertas. Maka serpihan-serpihan kertas tersebut akan menempel pada penggaris. Wow! Muatan listrik. Setiap materi akan mengandung muatan positif dan muatan negatif. Suatu materi dikatakan bermuatan positif ketika jumlah proton lebih besar dibandingkan elektronnya. Ketika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik atau gaya Coulomb. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber, sedangkan muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik, muatan sumber disebut sebagai muatan uji.
Energi potensial dan potensial listrik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Jika benda ini bergerak, maka benda mengalami perubahan energi potensial yang menjadi energi gerak. Potensial listrik. Energi ini dapat terjadi jika sebuah partikel bermuatan bergerak dalam suatu medan listrik. Saat itulah medan listrik akan mengarahkan gaya, lalu melakukan kerja terhadap partikel tersebut. Inilah yang disebut dengan energi potensial listrik. Kapasitor dan jenis kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Satuan dari kapasitor adalah farad. Kapasitor tersebut dari material logam yang berbentuk dua buah lempengan yang disusun secara paralel dan berdekatan satu dengan yang lain sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dan fungsinya. Jenis kapasitor. Pertama, kapasitor keramik. Kedua, kapasitor polister. Ketiga, kapasitor kertas. Keempat, kapasitor mika. Kelima, kapasitor elektrolit. Dan yang keenam, kapasitor tantalum.